Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini, hari Jumat. Ya seperti biasa Radio Silaturahim dan Rasul TV. Kalau hari Jumat itu menampilkan acara Sirah Nabawiyah bersama Ustaz Salman Al-Farisi. Jadi kami sudah mengaji bersama-sama dengan Ustaz Salman Al-Farisi dan juga yang lainnya ya. Dan juga tadi ada tamu, jauh sekali tamunya dari Antariksa. Namanya Pak Jundan, rumahnya namanya di Jalan Antariksa maksudnya, di Cikias itu ya. Oke, sekarang kita akan mengambil tema lebih dekat dengan ayah dan ibu Nabi. Ini menarik nih, lebih dekat dengan ayah dan ibu Nabi. Sekali lagi, lebih dekat dengan ayah dan ibu Nabi. Assalamualaikum Ustaz Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Krisna. Lebih dekat dengan ayah dan ibu Nabi. Kita aja kalau berdekatan dengan ayah ibu rasanya dekat. Dimanapun ibu berada berarti sudah menjadi orang keluarga itu. Betul. Kita juga ingin mengajak pemirsa, tentu mengajak diri kita sendiri untuk lebih dekat dengan ayah ibu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Segala puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat juga salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, pendengar yang Allah muliakan, mari kita bacakan surah Al-Fatihah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bangsa ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari tangan-tangan yang zalim, agar orang-orang yang zalim di bangsa ini, di negara kesatuan Republik Indonesia ini diberikan Allah hidayah sehingga menjadi orang-orang yang baik. Ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Lebih dekat dengan ayah dan ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud saya ini pemirsa dan pendengar ingin memperkenalkan ayah ibu Nabi. Kita udah asik kali cerita mengenai Nabi enggak? Kita cerita lahirnya, kita cerita masa kecilnya, masa remajanya, dewasanya Nabi, menikahnya Nabi, menerima wahyunya Nabi, perjuangan dakwahnya Nabi, hijrah ke Habsyah, Taib sampai ke Madinah. Kita sudah bercerita sampai peperangan Badar. Kita juga bercerita beberapa superhero kemarin yang pernah kita angkat di superhero di sekitar Nabi, perempuan-perempuan hebat di sekitar Nabi. Sekarang saya pengen juga memperkenalkan kepada pemirsa dan pendengar, tentu sebatas ilmu yang saya punya. Siapa sih ayah Nabi? Siapa sih ibu Nabi? Ini ya. Nanti kita lanjutkan lagi cerita kita mengenai Nabi. Kan sudah sampai di Perang Badar. Tapi sebelum saya melanjutkan cerita-cerita tentang Nabi ini, banyak sekali yang ingin saya perkenalkan kepada pemirsa, melengkapi cerita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang saya muliakan, pertama ayahnya Nabi itu namanya Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdullah juga pernah dijuluki dengan Zabih. Zabih artinya yang disembelih. Kenapa begitu? Karena Abdul Muttalib waktu masih muda bermimpi. Mimpinya apa? Melihat sumur Zam-Zam.
Karena sudah lama sumur Zam-Zam tertutup akibat dosa-dosa manusia yang tinggal di sekitar Ka'bah. Mimpilah Abdul Muttalib. Mimpinya itu intinya dia disuruh kembali menggali sumur Zam-Zam. Tetapi dia tidak tahu posisinya di mana. Pada mimpinya yang ketiga kali, ada semacam petunjuk posisi Zam-Zam di mana. Dicoba digali oleh Abdul Muttalib. Digali Abdul Muttalib, dia sendirian, nggak ada orang yang bantu. Apa kata orang? Bodoh kali kau Abdul Muttalib. Loh, nggak mungkin ada air Zam-Zam lagi. Kering kerontang, Makkah ini kan lembah yang tidak ada tumbuhan, tidak ada hujan. Udahlah, nggak usah jadi orang gila kau Abdul Muttalib. Tapi Abdul Muttalib karena mimpinya datang 3 kali berturut-turut, akhirnya tak menggali. Diajaknya lah anaknya laki-laki yang pertama yang bernama Haris ibn Abdul Muttalib menggali. Saat itu bahaya yang mau membantu Abdul Muttalib cuma anaknya ini, yang lain gak ada yang bantu. Waktu itu bernazarlah dia, kalau nanti dikasih Allah saya anak sampai 10 orang, maka akan kusembelih 1. Kalau dikasih anak sampai 10 orang, maka akan kusembelih 1. Lahirlah anaknya Abdul Muttalib, digalilah Zam-Zam ini berhasil, dan setelah itu diberikan Allah di anugerah. Lahir Hamzah, lahir Abdullah, lahir Abu Talib, lahir Abu Lahab, lahir 10 anak laki-laki Abdul Muttalib. Saat semuanya sudah besar, teringat dia akan nazarnya itu, bahwa dia harus menyembelih anaknya. Maryam harus menyembelih anaknya 1. Akhirnya karena Abdul Muttalib ini orang yang komitmen dengan perkataannya, nazarku ini harus aku lakukan. Semua kakak-kakaknya Abdullah mengatakan, ayah ndak usah lah, nggak apa-apa, nggak nak, harus saya lakukan. Pembesar-pembesar Quraisy pun mendatangi Abdul Muttalib, nggak perlu kau lakukan itu Abdul Muttalib, nggak, harus saya lakukan. Akhirnya dibikinlah nama siapa? Nama anak-anaknya Abdul Muttalib ini di dalam 1 gelas, dikocok, nanti diambil 1 oleh Abdul Muttalib. Ternyata yang keluar nama siapa? Abdullah. Nggak tega dia kalau Abdullah. Karena apa? Nah, ini harus kita tahu. Abdullah ini adalah anaknya Abdul Muttalib yang paling tampan rupanya. Bukan hanya itu, yang paling baik budi pekertinya. Bukan hanya itu, yang paling berbakti kepada ayah ibunya. Abdullah ayahnya Nabi ini di waktu muda, kata sejarah yang kita baca di beberapa buku, bukanlah seorang pemuda, lumrahnya pemuda jahiliyah Arab. Apa itu? Berzina, narkoba, minum khamar, begadang, nongkrong tak jelas. Bukan. Abdullah adalah anak muda yang menghindar dari narkoba, menghindar dari perzinahan, tutur sapanya bagus. Bahkan tidak ada diriwayatkan kita temukan riwayat yang mengatakan Abdullah ini ikut menyembah berhala. Ya, tentu ini kelemahan ilmu saya yang pernah saya baca, tidak pernah saya temukan ada seorang penulis sirah nabawi atau sejarah Rasulullah SAW yang objektif mengatakan bahwa Abdullah pernah menyembah berhala. Ya. Nih, kemudian apa yang terjadi? Tidak rela dari Abdul Muttalib. Kenapa? Karena yang sudah kita sebutkan tadi. Dikocok lagi, diambil lagi atau dilemparkan lagi. Yang keluar nama siapa lagi? Abdullah lagi. Dikocok lagi sekali lagi, yang keluar nama siapa lagi? Lu Abdullah lagi. Nggak tega Abdul Muttalib menyembelih anaknya ini, tapi apa boleh buat nazar. Akhirnya setelah musyawarah dengan beberapa pembesar Quraisy Mekah, dengan keluarga dekat, apa yang terjadi? Dibikinlah undian nama Abdullah dan 10 ekor onta. Apa persyaratan yang sudah disepakati? Kalau keluar nanti nama Abdullah, maka sembelih 10 ekor onta. Sampai keluar nanti 10 ekor onta, baru boleh kau sembelih ekor ontanya. Berapa kali keluar? Dikocoklah nama itu, yang keluar nama Abdullah lagi. Sampai 10 kali kocokan, baru yang 10 keluar siapa? 10 ekor onta. Akhirnya disepakati oleh masyarakat sekitar.
bahwa Abdul Muttalib untuk menggantikan sembelihan anaknya Abdullah menyembelih 100 ekor onta. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya kasih sayang Abdul Muttalib kepada Abdullah. Kemudian Abdullah, pemirsa dan pendengar yang Allah muliakan, sebagai seorang pemuda ditaksir oleh banyak perempuan. Wah, ini ya. Gimana pula nggak naksir orangnya? Ganteng, tutur sapanya baik, bertanggung jawab, wibawa. Wah, ya, semua perempuan suka sama dia. Apalagi pernah diriwayatkan, namanya juga riwayat. Ya, saya tidaklah tidak memaksakan apa yang saya ceritakan ini ya. Tapi saya membaca riwayat di beberapa buku, bukan satu buku. Ada seorang perempuan yang mendalami agama Nasrani ketika melihat Abdullah berani menawarkan begini. Abdullah, menikahlah denganku, kan ku hadiahkan kau 100 ekor onta. Nah, tapi luar biasa Abdullah ini ya. Mohon maaf Mbak. Itu sudah kawin dengan Aminah? Belum, masih belum ini. Mohon maaf Mbak, aku ini kalau mau menikah haruslah pamit sama ayahku. Nah gitu kan. Jadi 100 ekor onta. Bahkan kalau Abu Nuaim al-Asfahani mengatakan begini ya. Disitulah kehebatan Abdullah. Ada seorang perempuan cantik memberikan hadiah 100 ekor onta, mengajak dia menikah. Tetapi Abdullah mampu mengatakan apa? Saya tanya ayah saya dulu. Padahal waktu itu pemuda, ya Allah, perzinahan itu sudah terbiasa. Bahkan pemuda waktu itu Pak Krisna justru membayar perempuan supaya bisa berzina. Tetapi Abdullah apa? Dibayar dengan harga bukan murah, 100 ekor onta. Tetapi Abdullah bilang apa? Enggak, saya tanya dulu ayah saya. Kalau Abu Nuaim al-Asfahani bilang di bukunya, mohon maaf tapi ini ya, Nabi Yusuf alaihissalam saja tadi ceritakan di pengajian Ustaz Husain tadi kita hadir tadi. Laqad hamma biha wa hammat bih. Maksudnya apa? Saya tidak terlalu paham mengenai ayat ini sampai detail, tapi yang ingin saya ambil adalah apa? Yusuf alaihissalam sempat sercet di hati dia tentang kedatangan Zulaikha. Tetapi sercetnya dia itu, ketertarikannya itu cepat-cepat dia jawab dengan apa? Ma'adzallah. Ya kan? Gitu ya. Kalau Abdullah dengan sangat sopan dia bilang sama perempuan itu, mohon maaf, saya harus tanya ayah saya dulu. Itu penjagaan Allah kepada siapa? Abdullah. Tentu jangan kita bilang itu kemampuan Abdullah sendiri, bukan, karena ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Abdullah supaya Abdullah sebagai orang tua seorang nabi yang akan diutus yang paling mulia ini harus terjaga dari perbuatan zina, harus terjaga dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya apa? Abdullah cerita ke ayahnya bahwa ada perempuan yang mau sama dia. Tapi kata Abdul Muttalib apa? Ndak nak, kau sudah ayah pilihkan perempuan terbaik di kampung kita ini. Perempuan yang paling cantik pula di kampung kita ini. Yang taat pula sama ayah ibunya di kampung kita ini. Juga tak pernah ayah dengar perempuan yang akan ayah jodohkan kau sama kau ini nongkrong cabe-cabean. Nggak ada itu katanya. Nggak pernah dia pinggir jalan om, telolet om. Nggak ada. Nggak kayak gitu dia ini. Perempuan yang betul-betul menjaga diri nak. Kata Abdul Muttalib ya kan. Kemudian ingat kata ayah. Ayah juga tahu selera kau sebagai laki-laki. Cantik. Siapa itu rupanya? Itulah Aminah binti Wahab. Jadi, apa aku bilang ya? Abdul Muttalib, pria tampan memiliki pesona akhlak yang luar biasa, dijodohkan oleh ayahnya kepada seorang wanita menawan yang juga punya pesona akhlak yang luar biasa. Nah, itu. Abdullah sama Aminah. Aminah pun bunda, bapak ibu yang saya muliakan, pemirsa, apa? Beliau ini perempuan yang ditaksir oleh banyak laki-laki.
Semua laki-laki ingin meminang Aminah. Kenapa pula tidak aku aja naksir aku kalau ada perempuan kayak gitu kan? Udah pula cantik, akhlaknya menawan, patuh sama ayah maknya. Wih, siap laki mana yang tak mau? Dan yang datang melamar Aminah, Pak Krisna, yang berani, nggak mungkin sekelas aku. Yang berani ngelamar dia sekelas Sandiaga Uno. Udah ganteng, ya kan? Kaya pula. Nggak ada yang berani melamar Aminah kecuali model-model seperti itu. Ganteng, kaya, pinter pasti. Tetapi Aminah ini luar biasa. Di dalam satu tulisan yang pernah saya oret-oret, saya bilang di situ saya salut dengan Aminah. Apa? Ketika dia berani menentukan pilihannya kepada Abdullah sebagai calon suami, saya langsung angkat tangan kepada Aminah. Kenapa? Dia pandai memilih calon suami. Dia perempuan hebat menurut saya. Saya sering bikin judul ceramah saya ini perempuan hebat di sekitar Rasulullah SAW. Di antaranya Aminah. Kehebatan yang paling dahsyat bagi saya Aminah adalah dia mampu menentukan pilihan jodohnya yang paling tepat. Banyak orang yang tak mampu menentukan pilihan jodohnya. Banyak perempuan yang menentukan pilihan jodohnya hanya karena emosi sesaat. Hanya karena tampan saja, hanya karena populer saja, hanya karena kaya saja. Nah, itu. Tapi Aminah tidak. Berkali-kali Aminah didatangi oleh laki-laki melalui ayahnya Wahab. Nah, ada yang melamar kau nak si Fulan bin Fulan. Nah, ada yang melamar kau nak si Fulan bin Fulan. Nah, ada yang melamar kau nak. Suatu hari Aminah bilang gini, ayah, tolonglah carikan aku ayah laki-laki yang bertanggung jawab ayah. Laki-laki yang pandai menjaga dirinya ayah. Laki-laki yang tidak berbuat maksiat ayah. Wih, luar biasa Aminah. Ini perempuan-perempuan yang belum nikah ini. Siapapun perempuan yang mendengar kita yang belum menikah, minta sama Allah agar yang datang melamarmu adalah laki-laki yang bertanggung jawab. Laki-laki yang hanya Allah lah tumpuan hidupnya. Nah, kita juga seharusnya yang laki-laki, kadang-kadang ya itu dia, emosi kita tak mampu mengalahkan, tidak mampu kita kalahkan oleh iman kita. Akhirnya saat kita milih jodoh yang penting cantik. Cantik ditengok mata, sikat. Kan? Cantik, lamar. Padahal betul kata pepatah Melawi itu Pak Krisna. Apa gunanya berkain batik kalaulah tidak dengan bajunya? Apa gunanya beristri cantik kalaulah tidak baik hatinya? Tonet. Betul kali itu kata. Itu kami di Melayu sana kan? Melayu ya. Itu Melayu itu. Jadi Aminah di sini kehebatannya menurut saya adalah ketika datang Abdullah bersama ayahnya Abdul Muttalib jalan kaki. Oh, catat itu baik-baik. Jalan kaki. Nah, ya. Abdul Muttalib juga ingin menguji menantunya ini, ya. Terspona tidak dia dengan penampilan atau tergoyang tidak seleranya sebagai seorang perempuan dengan kesederhanaan yang akan datang melamarnya. Oh, luar biasa. Pucuk dicinta ulam pun tiba ketika Wahab mengatakan kepada Aminah, Aminah, ada yang datang melamar kau. Siapa ayah? Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdullah ayah? Oh, langsung bilang, ku terima ayah, kata Aminah. Menikahlah Abdullah beserta Aminah. Masya Allah. Abdullah tadi yang kita ceritakan, pemuda yang tampan, yang memiliki akhlakul karimah. Aminah juga seorang wanita yang menawan, yang juga memiliki pesona akhlak yang luar biasa. Perlu juga dicatat, baik-baik. Saya mendapatkan referensi ini tidak dari satu kitab, ya. Memang dikatakan oleh beberapa peneliti hadis bahwa sanadnya dhaif, tapi tak mengapa saya angkat sebagai sebuah referensi sejarah. Apa? Aminah ataupun Abdullah diyakini memiliki keimanan seperti apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sangat banyak bukti-bukti yang bisa kita kedepankan mengenai itu, ya. Di kitabnya Allahumma salli ala Muhammad, Dalailun Nubuwah lil Imam Al-Asfahani, dan lain-lain lah. Penulis modern juga ada, seorang perempuan dari Mesir menulis tentang Aminah binti Wahab, berkeyakinan bahwa
Aminah adalah seorang perempuan yang memiliki keimanan bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang penulis perempuan ini, lupa pula saya namanya ini ya, Ad-Durarul Mansur, judul bukunya, mengatakan bahwa ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, dia pesankan sebuah syair kepada, dia bacakan sebuah syair atau puisi kepada Ummu Aiman yang isinya menunjukkan betapa hebatnya keimanan Aminah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Tapi memang saya mengakui bahwa riwayatnya dhaif. Tetapi sebagai referensi sangat luar biasa jadi pegangan buat kita. Dan perlu kita catat bahwa Aminah selain cantik, rupawan dan memiliki akhlak, dia pintar dan cerdas, luar biasa ya. Terutama kecerdasan Aminah dalam hal menyusun kata-kata syair Arab sangat bagus sekali. Dikenal dia sebagai seorang penyair Arab yang luar biasa, tetapi penyair Arab yang mampu menjaga dirinya dengan baik. Aminah. Akhirnya menikahlah Abdullah dengan Aminah. Lihat kawan-kawan pemirsa, kita ingin fokus sama Abdullah dan Aminah ini ya. Ketika menikah Abdullah dengan Aminah, luar biasa bahagianya pernikahan ini ya. Malam pertama mereka dilewati dengan baik dan sempurna. Tidak beberapa lama setelah selesai mereka bulan madu, Abdullah sebagai laki-laki yang baik minta izin kepada istrinya, "Dek, boleh abang pergi bekerja? Tak boleh kita ini, Dek, numpang hidup dengan ayah atau dengan mertua, dengan ayahmu. Abang harus kerja." "Kemana abang nak berangkat?" kata Aminah. "Abang nak ikut dengan rombongan kafilah dagang yang insya Allah berangkat mungkin seminggu atau 2 minggu lagi ke negeri Syam. Coba kita berdagang lebih jauh supaya hasil lebih banyak. Mudah-mudahan saya nanti bisa membelanjaimu dan anak-anak kita, Dek." Luar biasa Aminah sebagai seorang istri yang tadi kita bilang penuh dengan akhlak, apa mengatakan, "Bang, berangkatlah kau dengan baik-baik ya bang ya. Kudoakan kau bang, rezeki kau banyak, dijaga oleh Allah kau bang. Baik-baik nanti di perjalanan. Aku menunggu kau pulang abang." Ini dia. Kok ibarat lagu zaman sekarang, "Aku hanya pergi untuk sementara." Gitu kan. Pergilah Abdullah. Harus ada soundtracknya ini kan. Pergilah Abdullah berangkat. Kawan-kawan, pemirsa yang Allah muliakan. Kalau ibarat lagu zamannya Pak Krisna, "Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini." Gitu kan. Jadi Abdullah berangkat. Berdagang kemana? Ke Palestina, Gaza. Luar biasa ya. Berangkatlah dia berdagang. Istrinya, hei para istri, catat baik-baik. Contohlah Aminah. Ada istri yang kadang-kadang terlalu curiga sama lakinya. Kalau kau ikat saja lakimu di rumah, apa-apa harus kau SMS, kau tanya, pusing palanya nanti. Kenapa tidak coba kita contoh Aminah. Berangkatlah abang dengan baik. Aku doakan kau bang baik-baik. Jaga diri baik-baik abang. Aku tunggu abang pulang ya. Kan tenang suaminya. Ini sampai suaminya di mana, buka handphone dulu, SMS bini. "Dek, abang udah sampai di sini. Nanti kemana lagi? Ganti acara. Dek, abang kemari. Ganti acara. Dek, abang mau pulang." Banyak kali ya kan. Nggak perlulah macam begitu. Aminah coba lihat. Aminah berangkatlah kok. Didoakannya suaminya. Itu yang baik kalau jadi bini. Berangkat suami kita kerja, doakan dia, "Ya Allah, kulepas suamiku bekerja mencari rezeki yang halal ya Allah. Tolong dengan kemuliaan semua yang pernah kau ciptakan di persada alam ini, jagalah suamiku ya Allah." Itu kan paten. Suaminya tenang bekerja, suaminya fokus mencari rezeki. Tak mungkinlah dia berkhianat kepada istrinya ya kan. Itu Aminah, Masya Allah, berangkatlah suaminya. Aminah pun luar biasa. Aminah ketika suaminya berangkat bukan menjadi perempuan atau istri yang nonton sinetron aja kerjaan depan TV, tidak. Atau yang buka handphone tiap 10 menit ganti status, ganti foto selfie, bukan. Aminah Masya Allah, seorang perempuan yang produktif. Ketika suaminya berangkat, dia pun mencoba melakukan sesuatu di rumahnya. Untuk apa? Membantu suaminya. Atau itu jualan jilbab online yang lagi rame sekarang kan, atau jualan kerudung online atau apa macam ya, itu Aminah radhiyallahu anha radhaha. Jadi berangkat suaminya, tapi apa yang hendak dikata ya kan, apa hendak dikata,
Lelah Aminah menunggu di pintu rumahnya. Setiap kafilah dagang yang datang berharap dia kalau di sana ada Abdullah. Akhirnya kafilah yang berangkat bersama Abdullah pun pulang. Dia lihat, dia coba cari satu persatu ngintip dari jendelanya. Nggak ada suaminya pulang. Berlari dia ke rumah mertuanya Abdul Muttalib. Ayah, Abdullah abang kok tidak pulang ayah? Ada kabarkah dari abang? SMS tak kunjung juga datang nih ayah, katanya kan. Harusnya abang kan udah pulang ayah. Sambil menangis, Abdul Muttalib bilang sama anaknya, Aminah, Haris, abang ipar kau, sudah ayah suruh menyusul suamimu ke Madinah. Kenapa ayah? Suamimu sakit. Ditinggalkan kafilah dia bersama uak-uaknya di Bani Najjar di Madinah. Nggak apa-apa Aminah, tenang saja. Abangnya sudah menjemput. Nanti kalau sehat, adiknya itu dibawanya pulang. Ketemu lagi kau sama suamimu. Apa yang terjadi? Haris dengan memacu kudanya menuju Madinah. Sesampainya di Madinah, menurut riwayat yang pernah saya baca, Haris tidak bertemu dengan Abdullah, tapi bertemu dengan siapa? Pusaranya Abdullah. Abdullah sudah dimakamkan di tengah-tengah kampung Dar An-Nabighah, Dar An-Nabighah, di tengah-tengah keluarga-keluarganya Rasulullah SAW dari pihak Madinah. Di sana dimakamkan Abdullah. Pulang Haris ke rumah Abdul Muttalib menyampaikan kabar bahwa anaknya itu sudah meninggal. Abdul Muttalib menangis, tapi menangisnya orang berwibawa, tidaklah meronta-ronta. Air matanya mengalir dengan baik, berlinang. Dia teringat menantunya Aminah. Allah, dia betul-betul sedih. Dia tidak sanggup mengatakan apa-apa, tetapi harus dia katakan. Dipanggilnya Aminah, Aminah, jangan kau terlalu lemah. Suamimu sudah mendahului kita. Suamimu sudah meninggal dunia. Oh, ibarat disambar petir di siang hari Aminah mendengarkan kabar cerita itu. Tapi luar biasa Aminah. Apa? Aminah tak pernah dia gentar. Dengan baik dia hadapi masa-masa berkabung itu. Dia tidak mau terlalu galau, terlalu sedih ditinggal oleh suaminya Abdullah. Dia coba fokus terhadap anaknya. Karena waktu itu kandungannya sudah berisi. Kalau ibarat kita sekarang yang rajin ke bidan, sudah 2 bulan isi kandungan Aminah ketika itu. Nah, Aminah pun terus menjalani proses kehamilan. Makin besar, makin besar. Aminah begitu heran ketika apa? Ketika dia dengar cerita tetangga sebelah mengenai kehamilan, apa? Ada yang muntah lah, ada yang panas punggungnya lah, ada yang minta stroberi lah, ada yang minta soto ayam di Mekah, kan nggak ada dapat kan? Nah itu bermacam-macam ngidam yang terjadi di kalangan perempuan-perempuan hamil pada waktu itu. Tapi Aminah tidak ada merasakan itu semua, tidak panas, tidak gelisah, tidak ngidam apa-apa. Kemudian Aminah selalu setiap tidur diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mimpi-mimpi yang sangat indah. Sampai-sampai dia pernah dan beberapa kali bermimpi ada orang yang mengatakan bahwa yang kau kandung ini Aminah bukanlah manusia biasa. Yang kau kandung ini adalah seorang yang akan merubah peradaban dunia. Yang kau kandung ini adalah Aminah, seorang rasul penutup segala-gala rasul. Bahwa yang kau kandung ini Aminah adalah pembawa agama Islam yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah didapatkan dalam mimpi oleh Aminah. Tapi dia tidak berani menceritakan ini ke siapapun. Sampai tibalah akhirnya masa dilahirkannya Rasulullah SAW. Betapa luar biasanya, kata Aminah. Tidak sedikit pun kurasakan rasa sakit ketika melahirkan anakku Muhammad. Dan tidak sedetes darah pun mengiringi kelahiran anakku Muhammad. Dan luar biasa menurut cerita Aminah, anaknya lahir langsung bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Anaknya yang lahir sudah dalam keadaan dikhitan. Anaknya yang lahir sudah dalam keadaan dipotong tali pusarnya. Aminah, Masya Allah, Tabarakallah, menghadapi cobaan yang baru lagi apa? Ketika itu Abdul Muttalib mengatakan kepada ayahnya, Abdul Muttalib kepada Aminah, Aminah harus menyerahkan anaknya, disusukan keluar kota. Dalam riwayat yang sudah pernah kita ceritakan, disusukanlah Nabi kepada Halimatus Sa'diyah. Luar biasa Aminah, Allah. Aminah ini perempuan hebat menurut saya. Bayangkan, seorang ibu yang baru saja ditinggal oleh suaminya,
tiba-tiba diusulkan oleh mertuanya, anaknya harus disusukan keluar kota. Tidak sedikit pun Aminah melawan, tidak sedikit pun Aminah membantah. Jika memang itu yang terbaik, ayah mertuaku, kirimlah anakku ini. Ya Allah, perlipur lara pengganti suaminya ini dikirim pula berpisah dengan dia. Bukan tanggung-tanggung pula. Kalau 2 hari, 3 hari. Loh, kalau dekat Cibubur Ciputat, mungkin tak terlalu berat. Ini ke Taif, dibawa ke Taif. Jarak Taif ke Mekah itu kira-kira 120-an kilometer. Untuk perjalanan zaman dulu itu jauh sekali. Kalau sekarang mungkin 120 kilo Jakarta Sukabumi kali ya. Bisa kita tempuh dengan waktu 2 jam kalau nggak macet. Kalau macet kayak kemarin, loh bisa 1 hari 1 malam kita baru sampai kan. Tetapi Aminah Masya Allah, perempuan yang hebat ini tak sedikit pun menunjukkan rasa kesalnya kepada mertua. Ini juga pelajaran bagi semua perempuan-perempuan yang kadang-kadang kesel sama mertuanya misalnya. Tapi Aminah luar biasa. Terus dia tunggu anaknya itu. Selesai 2 tahun MOU pertama. Apa yang terjadi? Halimah minta lagi ke Aminah bahwa anaknya ini dibawa lagi ke Taif. Ya Allah, luar biasanya Aminah ini. Diserahkan lagi anaknya sampai besar ke Taif. Baru pulang saat anaknya umur 4,5 tahun. Sesampainya di Mekah, anaknya ketika itu umur 4,5 tahun, dipeluknya anaknya ini luar biasa rindunya dia kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa yang terjadi? Aminah mengajarkan beberapa hal karakter kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak kecil. Aminah mengajarkan beberapa nilai-nilai yang harus dimiliki oleh Rasulullah SAW sejak kecil. Termasuk diantaranya silaturahim, termasuk diantaranya bersosialisasi dengan baik, termasuk diantaranya sopan santun dalam menyapa. Itu diajarkan oleh Aminah kepada Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Aminah pun pada akhirnya ingin memperkenalkan anaknya ini kepada ayahnya, walaupun hanya melalui kuburnya. Dibawalah anaknya ini sampai ke Madinah. Di Madinah dia disambut dengan baik oleh keluarga-keluarganya. Dibawalah ziarah dia ke kuburan Abdullah. Setelah ziarah dari kuburan Abdullah, Aminah memutuskan untuk pulang karena ada sesuatu hal yang terjadi. Pulanglah Aminah ke Mekah, tapi di perjalanan apa yang terjadi? Sakit Aminah. Sakit Aminah radhiyallahu anha. Sakit dan tidak sembuh, akhirnya meninggal di kampung yang bernama Abwa. Di sana dia dimakamkan. Menurut riwayat guru-guru saya yang pernah saya pelajari, makamnya masih ada sampai sekarang di Abwa. Ya. Makamnya sampai sekarang masih ada di Abwa. Bagi orang yang tahu pasti berziarah ke sana. Bagi yang punya kesempatan, yang belum tahu ya nggak bisa pasti ya. Nah, luar biasa. Saatnya meninggal ini, di sini luar biasa ada perkataan Aminah kepada Ummu Aiman tentang Rasulullah SAW. Yang dari perkataannya ini beberapa ulama meyakini bahwa Aminah adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggal Aminah, perempuan yang hebat itu, meninggalkan anaknya Muhammad yang juga sangat luar biasa. Itulah kisah singkat mengenai ayah ibu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita sambung lagi setelah jeda pariwara berikut.